Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ewi Sumber Inspirasi. Sekarang bersama saya ada transmisi VW Polo. Jadi sedikit mengenai transmisi VW Polo ini. VW Polo ini memiliki transmisi berbeda, walaupun dia sistemnya manual, cuman dia menggunakan sistem AGS, automatic gear shift, atau menggunakan mekatronik. Jadi kampas kopling yang ada di VW Polo ini berbeda dengan mobil pada umumnya. Biasanya kalau kampas kopling itu biasanya posisinya kan di flywheel, pemasangannya di flywheel. Nah, untuk VW Polo ini kampas koplingnya itu posisinya, pemasangannya di transmisinya itu sendiri. Jadi kita akan membuka bagaimana caranya membuka kampas kopling yang ada di VW Polo. Dan kemana-mana tetap ikutin videonya sampai selesai. Jadi untuk membuka kampas kopling VW Polo itu sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Cuman salah satu alat yang perlu dimiliki adalah tracker. Nah, tracker yang saya miliki seperti ini. Namun jika teman-teman tidak memiliki tracker seperti ini, teman-teman bisa membuat tracker seperti biasa yang menggunakan kaki. Cuman sangat hati-hati karena kampas kopling ini sensitif, dia mempunyai nilai toleransi. Cuman ini kita mau ganti, kayaknya sepertinya ada masalah di sini. Tapi kalau misalnya ingin membongkar dan tidak ingin mengganti kampas koplingnya, itu perlu dilakukan kehati-hatian agar tidak merusak kampas kopling ini sendiri. Kita akan coba membukanya ya. Nah, jadi di sini ada sepinya di dalam ini. Kita buka ini dulu sepinya yang ada di dalam. Kemudian kita keluarkan bersama gearnya. Ini kalau udah lepas sepinya, gearnya ini kita keluarkan sepinya, terus kemudian di sini ada sepi lagi nih di dalam ini, pakai tang sepi lagi. Akan sepi, kemudian kita letak sini. Nah, ini tadi alat tracker yang saya maksud. Jadi kampas kopling ini mempunyai nilai toleransi yang sensitif. Jadi kalau ini kan keras nih, terus kalau kemudian teman-teman diketok ya lewat belakang sini kampas koplingnya, nah nanti bakalan baling, nggak bisa, nanti nggak bisa dipakai lagi, sayang. Kemudian juga asnya di sini takutnya rusak, jadi ada masalah. Kita pakai tracker seperti ini. Jadi kampas koplingnya ini terdiri dari dual clutch, dua kampas kopling. Jadi kampas kopling yang satu itu digunakan untuk gear yang genap, gigi 2, 4, 6 sama mundur. Kemudian kalau kampas kopling yang genapnya, yang K2-nya itu digunakan untuk gigi ganjil. Jadi kebalikannya. Kampas kopling 1 ganjilnya untuk gigi yang genap 2, 4, 6 dengan mundur. Nah, sementara kampas kopling 2-nya itu digunakan untuk
gigi yang ganjil 1, 3, 5 dengan 7 gitu. Nah, sebenarnya sangat mudah sih. Jadi kalau kita menggunakan tracker sangat-sangat mudah. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini sih, aduh, udah hancur ya, lumayan hancur, bearingnya hancur. Jadi ini keluhannya kemarin dia bisa masuk gigi genap, tapi gigi ganjilnya tidak mau. Jadi begitu jalan dia langsung gigi 2, 4, 6, mundur bisa. Nah, ini kampas koplingnya sepertinya udah kena ini. Nah, ini bearingnya udah pada rusak semua. Bearingnya udah hancur, mungkin terlalu panas. Jadi rusak. Kemudian kita lihat kampas koplingnya, saya rasa sih pasti udah rusak parah ini. Nah, bener, kampas koplingnya udah kena. Ini mungkin sepertinya udah kena benturan dengan bearing. Dengan bearing yang ini, nah, sepertinya macet. Ini kemungkinan besar bearingnya macet. Terus kemudian akhirnya si kampas koplingnya yang dihantamnya. Nih, ini ada spacer ya. Ini spacernya, spacer untuk K1. Jadi makanya kopling satunya rusak, akhirnya K2-nya rusak, makanya kopling ganjilnya nggak bisa. Ini yang besar untuk K2. Ini untuk bearingnya. Ya, bearingnya udah macet. Bearingnya macet, nggak bisa lagi. Ini untuk K1-nya, untuk gigi genap masih oke sih sebenarnya, cuman udah mulai kasar. Nah, ini spacer untuk K1-nya gigi genap udah rusak. Ini semua kita harus ganti kampas kopling. Kampas kopling nggak bisa, kita harus ganti. Nah, untuk penggantian kampas kopling mungkin di video berikutnya ya, karena videonya cukup lumayan panjang. Kampas koplingnya nggak bisa, kita pinggirin dulu. Nah, mudah-mudahan sih giginya nggak masalah. Kemudian kita buka untuk forknya udah hancur semua, nggak bisa. Ini harus kita ganti. Dan kita buka baut yang di sini menggunakan kunci T30. Udah hancur, kita harus ganti. Jadi untuk video berikutnya kita akan melakukan bagaimana cara membuat spacer, mengukur. Nah, karena kampas kopling itu mempunyai nilai toleransi yang berbeda-beda. Jadi spacernya juga nanti menghasilkan untuk K1 dan K2-nya juga berbeda. Jadi kita nanti video berikutnya kita akan mengukur bagaimana cara menentukan spacer ini. Jadi berapa mili untuk K1-nya, berapa mili, dan K2-nya menggunakan yang number berapa, diameter ketebalannya berapa nanti. Dan berikutnya bisa, ini harus ganti, kita harus ganti semua. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur banget, kampasnya udah hancur, nggak bisa.